Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita melanjutkan materi dari kuliah kita, yaitu mengenai teori permintaan. Adapun yang dimaksud dengan teori permintaan adalah menerangkan sifat dari permintaan pembeli untuk suatu komoditas barang dan jasa. Saya ulangi, menerangkan sifat dari permintaan pembeli untuk suatu komoditas barang ataupun jasa. Teori permintaan juga menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dan harga yang disepakati oleh pembeli serta pembentukannya dalam kurva permintaan. Saya ulangi, teori permintaan juga menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga yang disepakati oleh pembeli serta pembentukannya di dalam kurva permintaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama harga barang itu sendiri. Kemudian yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut atau disebut juga dengan barang substitusi. Contohnya, misalnya harga gula putih dan gula merah. Jadi kalau harga gula putih naik, maka konsumen cenderung akan menggantinya atau mensubstitusi gula putih dengan gula merah. Nah, begitu ya. Begitu juga sebaliknya kalau harga gula merah naik, maka konsumen akan cenderung untuk menggantinya atau mensubstitusi gula merah dengan membeli gula putih. Contoh lain adalah antara kopi dengan teh. Jika harga kopi naik tinggi, maka para peminum kopi akan menggantinya atau mensubstitusinya dengan meminum teh. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan yang ketiga adalah pendapatan rumah tangga. Nah, jadi kalau rumah tangga itu pendapatannya tinggi, maka permintaannya juga tinggi. Jika rumah tangga atau perseorangan itu uangnya banyak, pendapatannya besar, uangnya banyak, maka belanjanya juga banyak. Kira-kira begitu. Jadi kalau belanjanya banyak, maka dia akan menaikkan atau mendorong naik kurva permintaan. Kemudian yang keempat, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Corak distribusi ini maksudnya ketidakmerataan pendapatan dalam masyarakat. Maksudnya ketidakmerataan pendapatan. Nah, ada golongan pendapatan tinggi atau orang kaya sebutannya ya. Kemudian golongan pendapatan menengah dan golongan pendapatan rendah. Nah, ya, jadi kalau golongan pendapatan tinggi sudah pasti permintaan tinggi atau belanjanya tinggi. Begitu juga golongan pendapatan rendah sudah pasti belanjanya sedikit sehingga permintaannya rendah. Faktor yang mempengaruhi permintaan yang kelima adalah selera masyarakat. Jadi ada segolongan masyarakat itu mereka misalnya seleranya tinggi terhadap suatu produk, misalnya terhadap perhiasan. Maka itu akan mendorong permintaan terhadap perhiasan tinggi. Kemudian ada segolongan masyarakat mempunyai selera terhadap gadget atau smartphone. Nah, ini biasanya masyarakat perkotaan gitu ya. Masyarakat perkotaan itu seleranya terhadap gadget itu adalah gadget-gadget yang bermerek. Nah, semisal seperti misalnya iPhone ataupun merek Samsung. Ini berbanding terbalik dengan keadaan di luar kota. Nah, kalau di luar kota atau pinggiran, selera masyarakat itu terhadap smartphone itu adalah yang merek Cina. Nah, merek yang berada di bawah dua merek yang tadi. Nah, itu contoh daripada selera masyarakat. Kemudian selera masyarakat perkotaan terhadap pakaian gitu, mode juga sangat tinggi ya. Nah, ini juga berbanding terbalik dengan selera masyarakat pinggiran atau desa terhadap pakaian atau mode gitu ya. Agak rendah kalau di pedesaan atau luar kota. Sehingga kalau bagi penjual pakaian-pakaian yang modis yang mahal tentu akan menjualnya itu di perkotaan gitu atau di mall-mall gitu ya, pusat perbelanjaan modern dan mewah. Itu salah satu contohnya ya.
Kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan yang keenam itu adalah jumlah penduduk. Jadi kalau jumlah penduduk itu banyak, sudah pasti permintaannya juga banyak atau belanjanya banyak. Nah, contohnya negara kita Indonesia itu adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar, kalau nggak salah nomor 4 di dunia. Nah, sehingga banyak merek-merek dari luar negeri itu membuat eh, namanya ya, membuat lapak di negara kita inilah istilahnya ya, membuat toko di negara kita ini, membuka toko atau franchise gitu ya. Contohnya kalau dari yang kuliner itu ada KFC ya, Kentucky Fried Chicken, kemudian ada juga McDonald, itu contoh-contoh ya. Kemudian kalau untuk minuman itu adalah Starbucks ya, coffee Starbucks. Nah, itu yang dari Amerika kan. Mereka buka gerai di Indonesia nih. Kenapa? Karena jumlah penduduk Indonesia banyak dan pendapatan juga lumayan lumayan baik gitu. Sehingga merek-merek dari luar negeri berlomba membuka gerai atau toko di negara kita ini. Kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan yang ketujuh adalah ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Jika sekelompok masyarakat itu khawatir mengenai masa yang akan datang, maka dia akan cenderung memborong sesuatu sembako misalnya. Jadi waktu tahun yang lalu sekitar bulan April 2020 pada saat negara kita ini mau diadakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, maka banyak masyarakat itu datang ke supermarket itu borong beras, gula, minyak goreng, sembako gitu. Nah, itu saya lihat sendiri gitu di supermarket. Karena masyarakat khawatir Indonesia akan mengalami lockdown seperti yang terjadi di negara-negara lain. Nah, jadi mereka khawatir akan terjadi lockdown sehingga mereka memborong sembako untuk persediaan bahan makanan di rumah. Nah, kurva permintaan itu adalah menggambarkan hubungan antara barang dengan jumlah barang yang diminta. Saya ulangi, kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan dibuat berdasarkan data real di suatu masyarakat mengenai jumlah permintaan suatu barang pada berbagai tingkat harga yang disajikan dalam daftar permintaan yang berbentuk tabel. Ini adalah contoh kurva permintaannya ya, di mana kurva permintaan itu dinotasikan dengan huruf D, yaitu demand, yaitu kurva yang berwarna merah di sini, demand. Jadi di situ ada perpotongan antara titik P dengan titik Q. Titik P di titik P itu di kuadran Y dan titik Q di kuadran X ya. Jadi P ini adalah price atau harga, Q ini adalah kuantitas atau jumlah barang yang diminta. Nah, pada tingkat harga, saya ambil contoh lah, misalnya harga tingkat P1, maka jumlah barang yang terjual itu adalah Q1, itu sebagai salah satu contoh. Nah, titik itulah kalau nanti dia berpotongan dengan kurva penawaran yang dinotasikan dengan S, itulah namanya supply, itulah namanya dia titik equilibrium ya. Perpotongan antara kurva demand dan kurva supply. Perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Nah, itulah kuantitas barang yang diminta. Namanya titik equilibrium. Ya. Nah, hukum permintaan, apabila harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang turun, maka permintaan akan barang tersebut akan naik. Jadi itu sudah merupakan suatu hukum. Contohnya kalau harga ayam turun, nah sewaktu kita pandemi COVID kemarin tahun yang lalu, sempat harga ayam itu turun sampai 18.000 per kilogram. Saya lupa bulan berapa. Dari 33.000 turun jadi 18. Yang biasanya saya beli 2 kilo ayam, bisa beli jadi 5 kilo. Kenapa permintaan naik? Karena harga barang turun. Nah, itu sudah otomatis ya. Kalau harga barang turun itu pasti permintaan akan naik. Karena kita memegang uang dalam jumlah yang sama. Nah, jadi kalau uang kita pada saat itu 60.000, mau beli ayam 2 kilo, ternyata lebih dari 2 kilo dapat. Hampir 4 kilo kan? Itulah kira-kira ya.